Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda sehat-sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Baik Ananda, sebelum kita mulai baca pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, kali ini kita akan belajar tematik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang matematika, yaitu tentang garis bilangan. Oke, simak video berikut ini. Nah, pada halaman 91 itu ada ayo berlatih pada pembelajaran 3 ya, yang matematika. Nah, di situ ada soal 5 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, ya kan? Kita disuruh menyelesaikan menggunakan garis bilangan. Nah, sudah Ustadz buat di sini garis bilangannya ya. Ingat 0 ya, dimulai dari 0. Nah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan dengan menggunakan garis bilangan ini tadi ya. Oke. 5 tambah 6. Ingat, ketika kita ingin menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan ini, penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. Nah, kemudian hasil dari penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah yang terakhir. Oke, ingat kan yang kemarin saya jelaskan kan? Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, 5 ya. Kita mulai dari angka 5. Dari 0, mulai dari angka 0. Nah. 5 kan, berarti sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah. Ini ya. Nah, 5 ditambah 6. Nah. Tambah 6. Nah, mulai di atasnya lagi, dari atasnya 6 ya. Oke, hitungnya dari sini nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, 5 ditambah 6. Oke, kita mulai dari 5 tadi. 1 2 3 4 5 ya kan, ditambah 6. Tambah 6 kan, 1 2 3 4 5 6. Nah, ingat tadi, hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Yang sejajar berapa? 11. Jadi berapa tadi? 5 tambah 6 11. Nah, 11 ya. Jadi hasil penjumlahan 5 tambah 6 sama dengan 11. Bagaimana cara menggunakan garis bilangan? Ini dia yang menggunakan garis bilangan. Oke, pahami Ananda ya? Oke. Untuk soal nomor 2 sampai 10 itu silahkan Ananda coba kerjakan di rumah. Oke? Tugas Ananda adalah mengerjakan mengerjakan ayo berlatih halaman 91 itu yang pembelajaran 3 yang matematika. Nomor 2 sampai 10. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa mengerjakannya. Oke Ananda, kali ini kita akan membahas tentang wawancara lagi ya, masih tentang wawancara. Nah, ayo kita ingat kembali wawancara. Nah, wawancara itu dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Jadi, pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Nah,
pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Jadi kalau Ananda ingin melakukan sebuah wawancara, Ananda harus menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, pertanyaan tersebut dapat diawali dengan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, oke, supaya lebih memahami bagaimana kalau kita langsung membuat sebuah wawancara. Nah, jadi lakukanlah kegiatan wawancara kepada Ibu Ananda atau Bunda Ananda yang temanya itu adalah membuat sarapan yang lezat. Nah, silahkan Ananda siapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bunda Ananda semuanya. Kemudian setelah Ananda membuat pertanyaan tadi, kemudian wawancarai ibunda kalian. Nah, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ananda siapkan tadi ya. Nah, setelah Ananda melakukan wawancara, hasil dari wawancara yang ditulis tadi menggunakan bahasa yang baku. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumbernya siapa, kemudian nama pewawancaranya. Topik itu adalah tema ya. Topik itu tema. Nah, kemudian tanggal wawancaranya, kapan Ananda itu wawancaranya. Nah, kemudian nama narasumber. Nah, berarti nama narasumbernya siapa? Nama ibunda kalian. Kemudian nama pewawancara, yang wawancarai siapa? Tentu saja nama Ananda. Contoh laporan hasil wawancaranya seperti gambar ini. Ananda, anggota keluarga di rumah itu biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga itu pasti memiliki hak dan kewajiban. Ya enggak? Memiliki hak dan kewajiban. Ayah dan ibu itu memiliki hak untuk dihormati dan juga disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Dan masih banyak lagi hak dan kewajiban. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Nah, jadi Ananda, apa hak seorang anak di rumah? Nah, seorang anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, kemudian berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan kesehatan, berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak untuk bermain. Nah, sedangkan kewajibannya seorang anak itu yang pertama adalah wajib belajar di rumah, wajib mematuhi peraturan di rumah, wajib membantu orang tua, wajib menghormati semua anggota keluarga, wajib menyayangi semua anggota keluarga. Nah, itulah tadi beberapa hak dan kewajiban Ananda ketika berada di dalam rumah. Seperti yang kita ketahui Ananda bahwa di bumi ini terdapat banyak sekali jenis tumbuhan. Seperti manusia yang memiliki tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya, tumbuhan pun memiliki bagian-bagiannya seperti akar, batang, daun, bunga, hingga buah. Nah, jadi Ananda, kira-kira di antara bagian-bagian dari tumbuhan tadi itu, bagian mana yang paling Ananda sukai? Apakah daun, akar, batang, atau yang mana? Nah, tugas Ananda adalah menggambar bagian tumbuhan yang paling Ananda sukai tadi, kemudian diberi warna sehingga terlihat sangat cantik dan indah. Oke Ananda, itu adalah tugas SBDP-nya. Baik Ananda, kali ini saya akan mempraktekkan permainan batang dan baling-baling. Nah, nanti ketika ada yang menyebutkan kata batang, maka gerakan akan seperti ini. Nah, ketika ada yang menyebutkan baling-baling, maka gerakannya akan seperti ini. Nah, permainan ini sebetulnya lebih seru apabila dimainkan secara berkelompok. Nah,
Bagaimana cara mainnya? Kita simak ya. Pada suatu hari, Eko pergi ke hutan untuk mencari bunga mawar. Saat memasuki hutan, Eko melihat sebuah batang yang sangat besar. Tidak jauh dari situ, terlihat Tino yang sedang memainkan baling-baling menghampirinya. Akhirnya, setelah mengobrol, mereka istirahat di bawah batang pohon yang sangat besar itu. Ternyata itu adalah batang pohon mangga. Tanpa sadar, mereka tertidur di samping batang itu. Setelah bangun, mereka baru sadar bahwa ada seseorang yang mencuri baling-baling tersebut. Akhirnya mereka pergi mencari baling-baling itu bersama-sama. Oke, Nanda. Jadi permainan tadi itu yang menang adalah yang bisa menirukan gerakan tadi itu sampai selesai ceritanya. Nah, yang kalah itu yang salah gerakan ketika sebut batang, malah gerakannya seperti ini. Kemudian yang diam saja tanpa mempraktekkan gerakannya. Nah, memang lebih seru apabila kita mainkan secara berkelompok. Nah, oke, nah itulah yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda selalu sehat-sehat di rumah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.